Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Cece Erwinswana, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 4C dengan NIM 19083020093 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem kerja untuk memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Babai Barmawi, SAG, MSI. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan apa yang dimaksud dengan sistem kerja. Sistem kerja terdiri dari 4 komponen, yaitu manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan. Seperti mesin dengan perkakas membantu, lingkungan kerja seperti ruangan dengan udaranya, dan keadaan pekerjaan-pekerjaan lain di sekelilingnya. Menurut Irawan, definisi sistem kerja adalah serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan. Menurut Mustafa, faktor-faktor yang mengkombinasikan manusia dengan alat tersebut merupakan tahapan kerja yang sudah tetap sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan hasil kerja yang berkualitas. Seiring dengan perkembangannya zaman, sistem kerja semakin kompleks, tidak hanya meliput manusia dan alat saja. Sistem kerja di industri manufaktur memiliki sistem kelompok yang mencakup manusia, mesin, dan organisasi. Menurut Purnomo, sistem kerja yang baik merupakan salah satu faktor yang penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dan merupakan kunci utama keberhasilan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan efisien perusahaan. Sistem kerja yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan perusahaan agar tercipta sistem kerja yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi bisa dibilang sistem kerja adalah serangkaian ketata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Berdasarkan pengertian yang ada, maka manfaat yang bisa didapatkan dari adanya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja antara lain yaitu melalui prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan tepat, maka dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan sangat tepat pula. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang sangat penting artinya karena merupakan penjabaran dari tujuan sasaran program kerja, fungsi-fungsi serta kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja sangat bermanfaat bagi para pelaksana ataupun seluruh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan kerja dalam penyusunan prosedur kerja dan sistem kerja. Maka perlu diperhatikan dalam beberapa hal. Contohnya berikut, harus sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi, harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis serta dituangkan secara bentuk manual atau dicetak. Yang ketiga, harus mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. Yang keempat, harus dikomunikasikan dan diinformasikan secara sistematis kepada seluruh petugas atau pihak yang berkepentingan. Secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi kembali jika perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Secara umum, pengaturan kebijakan prosedur kerja atau sistem kerja dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengikuti petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi masing-masing ataupun dengan instansi atau kantor lain. Setiap pimpinan organisasi wajib mengelola serta memanfaatkan laporan guna bahan pengambilan keputusan, penyusunan laporan lebih lanjut, serta memberikan petunjuk kepada bawahan. Nah, dalam penyampaian suatu laporan, setiap suatu organisasi wajib memberikan
tunggusan kepada satuan organisasi lainnya secara fungsional memiliki hubungan kerja. Peraturan kerja berisi prinsip-prinsip pengatur komponen-komponen sistem kerja untuk mendapatkan alternatif-alternatif sistem kerja terbaik. Di sini komponen-komponen sistem kerja diatur sehingga secara bersama-sama berada dalam suatu komposisi yang baik, yaitu dapat memberikan efisien dan produktivitas tertinggi. Jadi pada bagian ini juga pengaturan ini dapat kita persenjatai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan diusahakan pelaksanaannya. Dengan prinsip-prinsip ini kita dapat mendapatkan alternatif-alternatif sistem kerja yang baik. Ada 4 kriteria dipandang sebagai pengukur yang baik tentang suatu sistem kerja, yaitu waktu, tenaga, psikologis, dan sosiologis. Artinya suatu sistem kerja dinilai baik jika sistem ini memungkinkan waktu penyelesaian sangat singkat, tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan sangat sedikit, dan akibat-akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan sangat minim. Berdasarkan kriteria-kriteria inilah alternatif-alternatif sistem kerja dibandingkan suatu terhadap lainnya. Semakin murah, semakin baiklah sistem kerja yang bersangkutan. Dengan kata lain, perkataan semakin efisien, semakin baik sistem kerjanya. Demikian video tentang materi sistem kerja. Mohon maaf bila banyak kesalahan kesalahan kata-kata dan ada kata-kata yang kurang jelas. Saya C.C. Erwin Ruswana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.